Bab 93. Gelap mata. Pop Sean. Bagaimana, Pak? Pak, aku tersentak saat Danu menepuk bahuku pelan. Astaga, ternyata aku melamun sejak tadi, memikirkan sedang apa istriku di rumah, dan mengingat kembali momen-momen panas kami tadi malam. Aku sama sekali tak mendengarkan presentasi tentang rencana pembangunan resort di Pulau Lombok. Pesan rindu dari Ren sungguh membuatku galau. Aku sangat merindukannya saat ini. Seharusnya tadi aku mengajaknya ke kantor saja dan menyuruhnya tidur di ruanganku, daripada aku rindu setengah mati seperti ini. Bagaimana, Pak? Apa Bapak setuju dengan gagasan saya tadi? Tanya Raka, ketua tim yang baru aku bentuk untuk menangani pembangunan resort baru. Aku menggaruk-garuk tengkukku. Apa yang harus aku setujui? Bahkan aku tak tahu apa gagasannya. Danu, bisakah kau ambil alih meetingnya? Rasanya percuma kalau aku memimpin meeting ini. Tak akan ada ide cemerlang yang muncul di otakku. Hanya memikirkan Rain. Tapi Pak, sepertinya Danu keberatan. Tapi aku sama sekali tak peduli. Aku ada urusan penting. Aku segera meninggalkan ruangan. Aku ingin segera pulang menemui istriku yang sedang menungguku di rumah. Sebelumnya aku tak pernah sekacau ini saat bekerja. Namun entah kenapa, aku merasa jika Rain terus memanggilku dan memintaku untuk pulang. Sepertinya dia sangat merindukanku. Ya, Rainku sudah tergila-gila padaku. Aku bisa merasakannya. Aku mengambil tas dan kunci mobil di ruangan, lalu bergegas pulang. Aku mampir di sebuah toko bunga karena Rain memintaku membelikannya bunga mawar merah. Kenapa dia minta mawar merah? Dulu saat aku membelikannya bunga, dia bilang tak suka. Dan katanya, aku hanya membuang-buang uang saja. Ada apa dengan Rainku? Apa dia ingin sesuatu yang romantis saat ini? Atau jangan-jangan dia ingin menghias kamar kami seperti kamar pengantin? Astaga, rasanya aku akan benar-benar gila kalau memang benar. Malam ini aku akan membuatnya tak tidur lagi, jika memang dia menghias kamar kami dengan bunga mawar. Darahku langsung berdesir hanya dengan membayangkan Rain berbaring di atas ranjang yang dipenuhi bunga mawar. Ini Pak, bunganya. Pegawai toko itu menyerahkan sebukit besar bunga mawar merah padaku. Aku memandangnya sekilas. Bukankah Rain minta banyak? Dan kurasa segini tak akan cukup untuk menghiasi kamar kami. Aku mau sebukit lagi, dengan jumlah yang banyak seperti ini. Ucapku pada pegawai itu. Baik Pak, tunggu sebentar. Jangan lama-lama ya Mbak. Aku tak ingin menunggu lama. Aku sudah tak sabar ingin pulang. Hari ini masih siang. Dan aku tak sabar ingin segera malam. Tak lama kemudian penjual bunga itu menyerahkan pesananku. Aku segera memberinya uang lebih karena aku sangat bahagia saat ini. Aku masuk ke dalam mobil dan meletakkan 2 buket mawar itu di kursi belakangku. Wanginya menyeruak ke seluruh mobilku. Kamar kami nanti pasti sangat wangi. Namun tentu saja tak akan mengalahkan wangi tubuh Rain. Wangi yang selalu membuatku mabuk kepayang. Aku mengusap wajahku dengan kedua telapak tangan. Aku ingin menyadarkan diriku sendiri, agar tak terlena membayangkan Rain, dan bisa fokus menyetir. Aku memutar lagu To Debon milik Pamungkas sambil ikut bernyanyi. Sepanjang perjalanan pulang, aku membawa 2 buket mawar, menyusuri lobi apartemen. Aku tersenyum kepada semua orang yang tak sengaja berpapasan. Suasana hati yang indah membuatku ingin menyapa semua orang dan memberitahu mereka jika saat ini aku sedang bahagia. Aku sedang jatuh cinta lagi dan lagi pada istriku.
Jantungku tiba-tiba berdegup kencang saat aku sudah berada dekat dengan apartemen. Aku seperti pemuda yang baru jatuh cinta dan akan segera bertemu dengan pujaan hatinya. Lepaskan aku. Jangan lakukan ini padaku. Hik, hik, hik. Aku mendengar suara yang sungguh menyayat hati saat baru menginjakan kaki di unit apartemenku. Buk, aku melemparkan bunga mawar itu ke sembarang arah saat melihat wanitaku dihimpit oleh tubuh seorang pria yang hanya memakai boxer. Aku segera menarik tubuh bajingan itu dan melemparkannya hingga membentur meja. Betapa syoknya aku saat mengetahui pria itu. Firman, lirihku seakan tak percaya. Aku melihat Rain menangis sesegukan. Miris sekali. Keadaannya, tubuhnya hampir, wajahnya lebam, dan rambutnya acak-acakan. Bibirnya bengkak. Pasti bajingan itu sudah menciumnya dengan paksa. Kulitnya yang putih penuh dengan tanda merah. Dan yang menutupi sudah bergeser dari tempatnya dan menampakkan salah satu yang basah. Bajingan itu pasti baru saja menikmati sesuatu yang sudah menjadi hak milikku itu. Aku seperti orang kehilangan akal. Aku gelap mata dan menghajarnya dengan membabi buta. Mati kau iblis, kau tak akan bisa bernapas lagi setelah ini. Teriakku sambil terus menghajarnya tanpa ampun. Dasar brengsek, bajingan, iblis, aku terus mengumpatnya. Kalau saja aku terlambat beberapa menit, dia pasti sudah berhasil memasuki tubuh istriku, dan aku bersumpah akan mengebirinya jika hal itu sampai terjadi. Ampun, Sean, ampun, ucapnya dengan bibir gemetaran. Jangan pernah berharap aku akan mengampunimu, karena aku akan menghajarmu sampai mati. Tanganku rasanya sampai kebas, karena terus memukulinya. Keringatku terus membanjiri tubuhku yang panas. Bercak darah Firman sudah mengotori kemejaku. Aku yang gelap mata melihat sebuah vas bunga besar di sudut ruangan. Aku ingin sekali menghantam iblis itu, agar langsung mati. Aku mengambil vas bunga itu, lalu mengangkatnya dan mengarahkan pada bajingan itu. Ya, tak berapa lama lagi dia akan mati. Dia harus membayar mahal perbuatannya yang ingin melecehkan wanitaku. Jangan, aku mendengar teriakan Rain sebelum aku benar-benar memukulkan benda itu ke kepala Firman. Bersambung.